Selamat malam. Ada sebuah cerita menarik Bapak Ibu Saudara. Di sebuah hari Minggu yang cerah, ada seorang ibu dengan suara lantang dia membangunkan anaknya untuk pergi beribadah. Hai, bangun! Hari Minggu, ayo kita ke gereja. Bangun, hari Minggu, ayo kita beribadah. Nah, singkat cerita dia membangunkan anaknya untuk diajak ke gereja. Lalu anak ini bertanya kepada ibunya, "Kenapa aku harus bangun?" Dia menjawab, "Karena ini sudah siang, bukan saatnya untuk tidur, tapi saatnya untuk bangun." Terus apa lagi? "Iya, kamu harus bangun karena kamu sudah berumur 30 tahun. Bukan saatnya lagi untuk dibangunkan, tapi kamu harus bangun." Lalu ibunya ngomong dengan lantang lagi juga, "Kamu harus bangun karena kamu pendeta di situ. Kalau kamu nggak bangun, siapa yang khotbah nanti?" Just kidding Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang terjadi ketika pagi-pagi itu. Nah, hari ini saya mau kita belajar tentang sebuah yang namanya penghalang sebuah kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan penghalang. 1, 2, 3. Revival atau kebangunan rohani secara sederhananya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Artinya itu adalah hidup kembali atau bangun kembali. Apa yang dibangunkan adalah kehidupan spiritualnya, kehidupan rohaninya yang ada di dalamnya. Mungkin membangunkan sesuatu yang stagnan atau jalan di tempat, tidak ada kemajuan, atau bahkan tertidur seperti contoh di awal tadi, perlu dibangunkan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Itu adalah kebangunan rohani. Nah, kenapa kita sering berdoa supaya terjadi kebangunan rohani, supaya terjadi kebangkitan tahun ini bahkan bersinar? Karena memang Tuhan sendiri yang menginginkannya dalam kehidupan kita. Kita mau melihat beberapa kejadian di dalam Alkitab mengenai kebangunan rohani. Yang pertama adalah kebangunan rohani pada masa Adam sesudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa merupakan kondisi yang sangat menyedihkan bagi manusia. Sebab hubungan dengan Allah terputus dan manusia mengalami kematian rohani. Sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, itu satu ironi yang paling menyedihkan yang terjadi di dunia ini. Karena sejak saat itu manusia mengalami kematian rohani. Hubungannya dengan Bapa mulai hancur. Yang awalnya dia berani datang sama Tuhan, sama Bapa dengan apa adanya dirinya, bahkan dengan telanjang, dengan terbuka, nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Hubungannya sangat dekat, ada keintiman di dalamnya. Tetapi begitu dosa masuk, terjadi sebuah kematian rohani. Adam dan Hawa mulai bersembunyi dari Allah, mulai muncul ketakutan, mulai muncul kembali saling menyalahkan. Ketika Tuhan bertanya, "Siapa yang memberitahu kamu telanjang?" Hawa berkata, "Adam." Adam ngomong, Hawa ngomong, ulang. Saling menyalahkan. Dan itu terjadi. Akhirnya terputuslah kehidupan rohani antara manusia dengan Allah. Bahkan sampai keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa, mereka juga mewarisi dosa-dosanya. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Habel dan Kain, saudara kandung, yang dengan teganya membunuh saudaranya sendiri karena persembahannya diindahkan Tuhan dan tidak. Dari mana punya keberanian untuk membunuh? Karena dosa sudah masuk di dalamnya. Nah, pada saat itu terjadilah kebangunan rohani, di mana ketika Adam kehilangan Habel yang dibunuh oleh Kain, lalu dia juga memiliki anak yang bernama Set. Kemudian Set ini memiliki anak yang namanya Enos.
dalam Kejadian 4 ayat 26. Kalau di situ dijelaskan bahwa pada masa Enoslah terjadi kebangunan rohani. Sebab sejak Enos lahir, manusia mulai memanggil kembali Tuhan. Jadi selama satu generasi kehilangan kehubungan dengan Tuhan, mati secara rohani, bahkan mereka nggak panggil lagi Bapa, nggak panggil lagi Tuhan. Mereka hidup dengan dosa-dosanya. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ini kebangunan rohani yang terjadi pertama di dalam kitab Kejadian. Ketika manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah karena berdosa, zaman Nos lah. Enos bukan Nos. Nos nanti cepat melanjut. Zaman Enos dia mulai memanggil lagi Tuhan. Nah, kebangunan rohani yang awalnya tadinya dekat, bergaul kali dengan Tuhan, dosa masuk, hubungannya hancur, keturunannya bahkan hilang, anak-anaknya nggak panggil lagi Tuhan, nggak kenal siapa Tuhan. Bukan hanya nggak kenal siapa Tuhan, anaknya saling bunuh-membunuh. Tapi lahir anak lagi dan melahirkan cucu. Ini cucunya Adam, bernama Enos. Saat itulah terjadi kebangunan rohani. Orang yang awalnya tidak panggil Tuhan menjadi memanggil Tuhan. Itu kebangunan rohani. Orang yang awalnya hubungannya hancur dengan Tuhan dipulihkan kembali dekat sama Tuhan. Orang yang awalnya ditawan oleh dosa dikembalikan kembali untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu kebangunan rohani. Ada lagi juga kebangunan rohani yang terjadi. Yang kedua adalah pada masa Israel keluar dari Mesir. Musa pada waktu itu berkata kepada Firaun, alasan mereka untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Allah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Dalam Keluaran pasal yang kelima ayat yang ketiga. Karena mereka sudah diperbudak selama 400 tahun, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu mereka menjerit sama Tuhan, Tuhan mendengar, dan Tuhan berinisiatif untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi butuh waktu 400 tahun dalam perbudakan. Dan ketika mereka mulai kembali beribadah kepada Tuhan, di situ terjadi kebangunan rohani yang kedua tercatat di Alkitab. Karena selama masa 400 tahun itu Musa, orang-orang Israel, bukan Musa, orang-orang Israel itu mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan urusannya, bahkan saat ditindas mereka nggak ingat sama Tuhan. Tapi Alkitab berkata di dalam Keluaran, ketika mereka teriak sama Tuhan, ingat sama Tuhan, disitulah mulai Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Terjadilah kebangunan rohani, Bapak Ibu, yaitu ketika orang yang tidak beribadah lalu beribadah kembali kepada Tuhan. Itu yang terjadi yang kedua. Yang ketiga yang terjadi kebangunan rohani di dalam Alkitab adalah pasca bangsa Israel ini mengalami 400 tahun masa kekelaman sebelum Yesus lahir. Bapak Ibu kalau punya Alkitab fisik yang ada kertasnya, dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, di tengah-tengahnya ada halaman kosong, betul enggak? Ada halaman kosong ya kan? Apakah itu hanya sekedar halaman kosong yang tidak tertulis? Apa hanya sekedar pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Ternyata tidak. Memang
terjadi satu masa selama 400 tahun Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara sama umatnya. Itu masa sejak kitab terakhir Maleakhi sebelum Yesus lahir. Ada masa kelamnya Israel. Masa di mana Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak mengirim nabinya, Tuhan tidak memberikan penampakan apapun. Manusia dibiarkan seolah sendirian. Itu masa yang menurut saya mengerikan. Kenapa? Karena mereka kehilangan harapan, tidak ada iman, hidup semaunya sendiri menurut apa yang dia pandang benar. Coba dalam rumah ada anak sama bapak didiamkan selama sebulan. Coba apa yang terjadi? Pernah nggak Bapak Ibu anak sama bapak didiamkan sebulan aja? Apa yang terjadi kira-kira? Nggak usah sebulan dah. Misalkan ada yang anaknya sekolah atau ada di luar kota, seminggu nggak dihubungi ya. Apa yang terjadi pada kondisi anaknya? Pasti paling enggak, kenapa nggak dihubungi? Kalau nggak hubungannya lagi kacau, ya masing-masing sibuk dan nggak akan terjadi komunikasi. Dan ini bangsa Israel sama Allah bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun, 400 tahun. Mereka hidup dalam kebimbangan tanpa harapan. Lalu datanglah Tuhan Yesus seperti yang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Akhirnya muncul kembali iman, muncul kembali pengharapan, bangkit lagi harapan mereka, bangkit lagi iman mereka, terjadi kebangunan rohani yang ketiga dalam Alkitab. Orang-orang mulai bisa melihat cahaya, terang. Orang-orang mulai mencari Allah kembali. Iman mereka mulai dibangkitkan, ada harapan. Pengharapan akan Mesias itu dibangkitkan dalam kehidupannya. Itulah kebangunan rohani. Yang tadinya nggak punya harapan, nggak punya iman, menjadi bangkit kembali harapan dan bangkit kembali imannya. Itu kebangunan rohani juga, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat yang terjadi, ini yang paling sering kita kenal dan terkenal, yaitu kebangunan rohani yang terjadi di loteng atas pada perayaan Pentakosta. Betul Bapak Ibu Saudara? Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Ia menjanjikan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Setelah mereka berkumpul selama 10 hari berdoa, maka diturunkanlah Roh Kudus memenuhi murid-muridnya. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saat itulah terjadi kebangunan rohani. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, mereka melakukan mujizat. Bahkan yang paling terkenal, Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dari seorang nelayan yang menyangkal Tuhan, dari seorang yang bukan siapa-siapa, mengalami kebangunan rohani, mengalami kepenuhan roh, akhirnya menjadi manusia yang lain, yang luar biasa ajaib. Itulah kebangunan rohani. Ada kuasa roh yang dicurahkan di tengah-tengah kita. Nah, apa artinya sih Bapak Ibu Saudara? Dengan beberapa contoh yang ada tadi, kita bisa mengambil sebuah gambaran bahwa kebangunan rohani itu selalu membawa, yang pertama adalah pertobatan. Kebangunan rohani yang sejati selalu membawa pertobatan. Kebangunan rohani juga membawa iman yang dibangkitkan. Dan kebangunan rohani selalu berbicara juga tentang kuasa Allah yang dicurahkan. Dari 4 contoh yang saya berikan di awal tadi, membuat kita menangkap bahwa di dalam kebangunan rohani yang kita rindukan dan doakan sesuai dengan Alkitab, di situ selalu ada pertobatan, di situ ada iman yang dibangkitkan, dan di situ ada kuasa yang dicurahkan. Amin. Bapak Ibu rindu ada kuasa Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kita? Yang rindu boleh melambaikan tangan. Rindu gak? Kerinduan. Karena itu kebangunan rohani.
Kita sering ngomong revival, bangkit dan bersinar. Kita doakan, bahkan kita bikin KKR bersama dengan Tuhan. Merencanakan nanti tinggal berapa hari lagi. Sebetulnya apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah apa yang terjadi di Alkitab itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Dan di dalam kebangunan rohani itu ada pertobatannya, ada iman yang dibangkitkan, dan ada kuasa yang dicurahkan. Dulu ada satu lagu yang terkenal Bapak Ibu Saudara. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kalau itu kita ganti dengan kata-kata hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di Teluk Batang, di tempatku tercinta. Bisa gak Bapak Ibu? Di gerejaku, di keluargaku, dan di hidupku, hatiku rindu. Lagu-lagu itu satu kegerakan terjadi zaman-zaman itu. Ada satu lagi lagu yang spektakuler tentang lawatan juga berisi kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Itu selalu lagu-lagu yang dimulai dengan sebuah kerinduan akan kebangunan rohani terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu kebangunan rohani itu terjadi dengan dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu karena inisiatifnya Allah, Tuhan yang memang bekerja. Kayak pencurahan Roh Kudus kan Tuhan bekerja, Tuhan curahkan langsung dari surga. Dan yang kedua bicara tentang respon manusia. Jadi harus ada dua hal yang saling bekerja sama dalam tanda kutip. Tuhannya mau, kita juga meresponnya mau. Tuhannya rindu, kita juga rindu. Jadi ada sesuatu yang saling tarik-menarik di dalam sebuah kebangunan rohani. Saudara pernah ngomong sama orang yang gak suka makan gak? Yang satu suka makan, ngomong gini, wah di sana loh, mie ayamnya top, baru dibuka, kuahnya, rasanya, seteluk batang ini, semuanya bersukacita, bersemangat. Tapi ini nggak suka makan, hah? Iya loh, masa sih? Enggak, masih enak yang sana. Kira-kira yang ngajak ngomong gimana? Yang ngajak ngomong sih, gerem rasanya, ini rasanya. Tapi beda ceritanya kalau dia ngomong suka makan sama orang yang suka makan. Iya toh, enak toh, yuk kan kesana kapan? Sekarang dong, tambah lagi. Gak perlu aku yang bayarin kamu. Ada sesuatu kesamaan dan terjadi saling tarik menarik. Sama kalau kita misalkan punya hobi yang sama. Badminton misalkan, Pak Andi ngomong sama saya masih bisa lah, walaupun saya nggak terlalu itu. Ngerti nggak? Sama Pak Indus pasti masuk terus badminton, olahraga karena suka. Akhirnya dua-duanya bisa saling merespon dan terjadi sesuatu. Ini gambaran sederhananya. Seperti dengan Tuhan, kalau dia rindu berbuat sesuatu, bahkan mau melakukan, tergantung yang kedua adalah respon kita. Gimana saat kita diajak Tuhan, kita ngomong, oh iya Tuhan, aku juga mau. Aku juga rindu, ayo kerjakan, lakukan. Dan sebagainya, tergantung dari respon. Nah, hari ini saya mau sharing tentang hambatan-hambatan untuk mengalami kebangunan rohani Bapak Ibu. Hambatan-hambatan yang sering kali terjadi. Kenapa kita tidak mengalami kebangunan rohani? Karena yang pertama adalah kita tidak mau terbuka dan menyadari dosa. Hati kita nggak terbuka. Hati kita tertutup. Hati kita nggak mau itu terjadi. Aku begini ya sudah berjalan dengan baik.
Bahkan kalau ada dosa, itu jadi penghalang. Mau dosa kecil, mau dosa besar, mau orang tahu, mau orang nggak tahu, mau kamu tutupi, nggak tutupi, yang namanya dosa itu selalu jadi penghalang untuk mengalami kebangunan rohani. Dosa itu bukti kematian rohani, Bapak Ibu Saudara. Karena melakukan dosa itu berarti kita ngikuti keinginan daging dan kita menolak keinginan roh. Kita ngikutin daging kita dan kita tolak keinginan roh. Padahal firman Tuhan berkata hidup kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Hal yang sederhana misalkan firman Tuhan berkata, ini kehendak roh, kasihilah sesamamu manusia, betul? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu firman Tuhan. Daging kita berkata, ngapain dikasihi? Orang dia orangnya jahat kok. Atau berkata juga firman Tuhan, ampunilah maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Daging kita berkata, ngapain diampuni, aku terlalu sakit. Kata-katanya menyakitkan dan tidak membuat aku bertumbuh. Nah, ada sebuah pertentangan adalah keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi hal itu menghalangi kebangunan rohani terjadi. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari keadaan kita ini. Apakah ada sesuatu yang membawa kematian rohani dalam kehidupan kita atau tidak? Selamanya itu tidak selesai, maka kebangunan rohani tidak terjadi dalam hidup kita. Akan terhalang. Bukan Tuhan tidak mau, tapi kembali lagi saut-sautan gak kita dengan respon yang Tuhan mau. Bertobat itu dalam bahasa Yunaninya metanoia, artinya berubah pola pikirnya. Ada sesuatu yang diubahkan. Nah, untuk kita bisa sesuatu itu mengubahkan hidup kita, sesuatu bisa bahkan menjamah, menyentuh bagian terpenting dalam hidup kita, mau hati, mau apapun yang tidak bisa disentuh manusia, tapi Tuhan bisa menyentuh dan menjamah. Perlu sebuah kesadaran dulu dalam hidup kita. Dan itu biasanya dimulai dengan pikiran kita, supaya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Paulus itu berkata, aku menawan segala pikiran, bahkan aku meruntuhkan segala tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Itu doa-doanya Paulus. Karena itulah yang menghalangi Tuhan bekerja. Nah, kita kan sering doakan juga supaya kebangunan rohani terjadi. Saya nggak cuma ngomong soal gereja kita, tapi juga seluruh Kayong Utara. Kita selalu berdoa juga mematahkan setiap siasat iblis. Kita merobohkan setiap kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita menawan setiap pikiran-pikiran yang tidak datangnya dari Tuhan. Kenapa semuanya itu kita doakan? Sebetulnya supaya hati dan pikirannya terbuka, siap menerima kebangunan rohani. Sekalipun harganya harus ada sesuatu yang dibongkar dalam kehidupannya. Tetapi kalau itu Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan tidak membawa kepada kematian. Amin. Coba katakan ke kanan kiri, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia nggak mungkin bawa kita untuk mematikan kita. Kalau Tuhan tunjukkan sesuatu dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan sedang mau membawa kita naik. Tuhan tidak mau ada kematian rohani di tengah-tengah kita. Tuhan juga tidak mau ada sesuatu yang merugikan hidup kita. Tapi Dia mau untuk kita bisa mengalami kebangunan rohani. Hambatan yang kedua adalah sombong, Bapak Ibu Saudara. Kesombongan yang dimaksud di sini adalah suatu sikap yang menganggap bahwa ya ini aku nggak butuh siapa-siapa selain diriku sendiri. Aku nggak butuh yang lain selain diriku. Aku masih bisa. Dan sebetulnya itu adalah sebuah kesombongan, Bapak Ibu Saudara.
Dalam sisi lain, saya bukan ngomong ini, dalam sisi pendeta mungkin, kalau ada KKR dia akan tanya gini, siapa pembicaranya, apa title-nya. Aku udah pengalaman lebih dari dia pelayanan kok. Di ladang Tuhan aku udah 40 tahun. Kamu baru mulai pelayanan 2-3 tahun. Aku pendeta, kamu sinode apa misalkan, atau apa dan sebagainya, dengan segala macam jawaban dan hal apapun. Menganggap yang lain di bawahnya dia. Dan itu berbahaya. Karena itu penghalang. Karena kesombongan itu dibenci sama Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Boleh ditampilkan enggak? Yakobus 4 ayat 6. Ada di slide enggak ya? Alkitab itu berkata begini dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jelas di situ Allah menentang orang yang congkak. Orang yang merasa tidak butuh orang lain. Orang yang merasa sudah bisa. Aku sudah Kristen sekian lama, bahkan aku sudah makan garam banyak. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mau terbuka, Tuhan, apapun yang terjadi, aku masih butuh Engkau. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, kapanpun Tuhan bisa menjamah aku, hidupku masih bisa dibuat semua yang terbaik yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ada satu cerita lucu Bapak Ibu. Ada anak-anak yang dipakai Tuhan, anak sekolah minggu, baru diajari doa makan. Dan ini katanya kejadian nyata. Doa, hanya diajari doa makan. Tuhan Yesus terima kasih, kami mau makan, amin. Singkat cerita dia pulang, anak sekolah minggu ini pulang dengan teman-temannya. Ada kerbau liar, kalau enggak kerbau sapi, saya lupa ceritanya. Tapi itu datang. Mereka ada di jalan. Saking itu mau nabrak, karena mereka ini masih polos dan mereka ini nggak tahu doa, tahunya cuma doa makan. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, kami mau makan, terima kasih, amin. Di depannya ada hewan yang mau nabrak. Kalau kita lihat logikanya gimana, mau makan, habislah dia diterjang. Tapi ternyata kenyataannya itu berhenti dan itu nggak terjadi. Hamba Tuhan siapa lupa saya cerita namanya, pernah bersaksi seperti itu Bapak Ibu, dan itu hal yang nyata. Ternyata doa seorang anak kecil yang isi doanya keliru, tapi karena hatinya mengasihi Tuhan dan dia memang tahunya cuma doa itu, dan mujizat terjadi. Dia dipakai Tuhan menyelamatkan dirinya dan teman-temannya. Di tengah ketidaktahuannya dia, di tengah kepolosannya dia, di tengah apa yang dia bisa lakukan, tapi karena dia mau, dan itu terjadi. Kita lebih dari itu Bapak Ibu. Kita udah diberikan banyak hal dengan Tuhan. Tuhan mau pakai kita dengan begitu ajaib. Amin. Boleh pandang kanan kiri dan berkata, Tuhan itu mau memakaimu. Memakaimu dalam banyak hal, dalam bidang kita masing-masing. Dan kita bisa melihat siapapun bisa dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Satu kali waktu saya ada di Semarang, sedang sekolah The School of God Movement, saya tahu firman Tuhan. Dulu Yesus menyembuhkan. Saya sudah pernah ikut KKR kesembuhan ilahi berapa kali. Bahkan pernah doain orang sembuh, tapi mata saya sakit Bapak Ibu. Doain orang sembuh, saya doain diri saya nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh, matanya sakit sekali. Sampai seminggu, itu kondisi lagi sekolah. Saking sakitnya, aduh menggerutu saya. Tuhan, saya ini kan sekolah untuk Engkau, malah kasih sakit, apa yang salah? Saya kan nggak salah, Tuhan yang salah pasti. Tidak berani gitu. Tapi kan itu pergumulan.
Singkat cerita, ada anak ibu asrama, anak kecil 4 tahun kalau nggak salah umurnya waktu itu datang. Dia hanya bilang gini, Kak Ayu tahu bersyukur, udah gitu. Tapi habis itu saya pulang, hati saya kayak digores-gores dan bertobat di situ Bapak Ibu. Tuhan pakai anak umur 4 tahun ngingetin saya, yang saya udah tahu firman, udah pelayanan, udah doa, udah apa, hanya untuk bisa bersyukur. Dan itu kejadian dalam kehidupan saya. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana. Mari buka hati kita, siapapun bisa Tuhan pakai. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak orang yang tidak ternama yang dipakai Tuhan. Masih ingat Naaman? Siapa yang menyelamatkan nama Naaman? Yang ngomong, budak yang gak bernilai, seorang panglima kok dinasehatin sama budak. Mana ada, tapi Tuhan pakai dia. Siapa lagi? Murid-murid Tuhan Yesus, pernahkah kita lihat backgroundnya? Adakah mereka high profile? Semuanya low, tapi bisa dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Hati kita yang harus meresponi dengan benar. Saya berdoa kita mengalami kebangunan rohani. Kita sendiri merobohkan setiap tembok-tembok yang kita bangun sendiri dengan paradigma-paradigma kita. Biarkan Tuhan beracara dengan leluasa dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau sentuh, silakan sentuh Tuhan. Saya juga berdoa buat hidup saya. Kalau Tuhan mau jamah hidup saya, mau ngadoain orang, saya nangis, saya mau nangis sepuasnya. Asal Tuhan, aku gak kehilangan momen ketika Engkau datang mau lakukan sesuatu. Jangan karena diriku lalu jadi penghalang kebangunan rohani terjadi. Bahkan saya juga berdoa jangan karena diriku gereja Tuhan mengalami penghalang kebangunan rohani, tapi kita mau sama-sama bergandengan tangan, semua bisa mengalami kebangunan rohani. Amin. Dan yang ketiga, hambatannya adalah karena terjebak dalam rutinitas belaka dan tidak memiliki gairah dalam Tuhan. Kebangunan rohani pasti didahului dengan satu tindakan, yaitu kegairahan terhadap Tuhan. Keinginan itu selalu dimulai dengan itu. Sesuatu yang ilahi selalu dimulai dengan kerinduan, keinginan. Bapak Ibu juga kan kalau dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apapun, mau ada sesuatu yang besar terjadi, selalu dimulai dulu kan punya kepengen kan. Aku pengen nih usahaku kayak gini, aku pengen pelayananku kayak gini, aku pengen anak-anakku kayak gini, aku pengen sesuatu yang keinginan. Kalau itu juga ingin, aku ingin Tuhan, hasrat. Pemazmur itu berkatanya seru, hasrat hatiku. Bukankah kita sering nyanyi juga? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hasrat tuh sesuatu yang lebih dalam. Bahkan lagu pertama tadi kita ngomong rindu selalu. Kalau itu terjadi benar, bukan hanya sekedar nyanyian, tapi penyembahan yang keluar dari hati kita, pasti sesuatu yang terjadi. Amin. Amin. Sekarang boleh tepuk pundak kanan kiri. Kalau suami istri, kalau masih kenal ya boleh katakan kerinduan kita makin mendekat sama Tuhan. Boleh kan? Iya kan? Kerinduan kita makin dekat sama Tuhan. Itu yang kita rinduin. Masa sih dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kita mau sama? Jangan nyaingi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Dia nggak berubah. Itu kandidat Tuhan. Kita jangan. Kita yang harus beda. Dulu, sekarang, dan nanti yang akan datang harus berbeda.
Hasrat hatinya harus makin kuat, iman kita makin kuat, kerinduan sama Tuhan makin besar, rindu berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Kalau jangan sampai kita dengar orang bercerita, dulu aku begini, dulu Tuhan menjamah hidupku, dulu aku. Kita enggak, kita mau dengar dulu, sekarang, dan besok Tuhan tetap menjamahku. Amin. Dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan nanti datang menjemput, imanku akan makin kuat, hasrat hatiku akan makin kuat. Kalau dulu aku melayani hari ini, besok sampai kapanpun tetap melayani. Kalau dulu Tuhan tolong dalam masa-masa sulit, sekarang, besok, sampai kapanpun Tuhan tolong terus. Dan imanku tidak tergoyahkan. Rutinitas itu kadang membuat kita jenuh, Bapak Ibu. Loyo, betul? Belum ada yang jenuh kah dengan pekerjaannya? Puji Tuhan, selama bertahun-tahun melakukan hal yang sama. Kalau itu bukan passion, akan ada kejenuhan. Kalau bukan passion ya, kalau bukan memang kecintaannya, satu kali akan masuk dalam sebuah kejenuhan. Nah, dalam kita rohani juga, saya ini mau bertobat juga dan terus terang Bapak Ibu, saya pernah mengalami kejenuhan. Ibadah kok sama aja kayaknya, ibadah nggak ibadah sama aja. Tapi sebetulnya kembali lagi bukan, kan tadi dua, ada Tuhan dan kita. Saya yang salah. Saya tobat sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Aku datang ke gereja, aku melayani bukan aku untuk merasakan. Kalau ada merinding-merinding berarti Tuhan hadir. Kalau nggak merinding, nggak sampai nangis nih, nggak berdarah-darah, Tuhan nggak hadir. Enggak juga. Kalau yang mau musik ini, yang WL ini, wah hadirat Tuhan kuat. Kalau yang bukan ini, wah hadirat Tuhan kurang. Tidak seperti itu. Tergantung dari respon kita. Dan itu bisa meletakkan kita kepada kejenuhan demi kejenuhan. Dan kalau kita terjebak dalam rutinitas yang sama begitu terus, lama-lama kita malah terhalang kebangunan rohani. Ini bukan saya yang ngomong, ada yang pernah ngomong sama saya, pelayan Tuhan, melayani dan gak melayani kok sama. Wah, itu bahaya. Bapak Ibu yang pelayan Tuhan dan kita punya standar hidup yang lain kita, Bapak Ibu. Ternyata dilihat orang, dilihat betul, dipantengin. Gak boleh macam-macam, teman. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Kalau enggak, kita akan membawa kepada kejenuhan dan kita kehilangan sebuah kebangunan rohani yang sebetulnya Tuhan selalu sediakan setiap saat, bukan hanya di gereja, di tengah-tengah keluarga bisa berdoa bersama dan bersyukur. Itu bisa jadi kebangunan rohani. Bisa bangun pagi doa bersyukur, itu kebangunan. Bisa melihat sesuatu yang baru hari itu cerah, bisa mengasihi, bisa mengutarakan kata-kata berkat. Itu selalu ada kebangunan rohani buat kehidupan kita. Dan Tuhan selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa rutinitas itu bisa menjebak Bapak Ibu dan tidak punya gairah? Karena kebangkitan rohani atau kebangunan rohani itu tujuannya itu supaya kita tuh menyegarkan. Ada kebangunan rohani supaya kita segar, dibangkitkan kembali imannya. Yang suam-suam kuku menjadi menyala-nyala kembali, yang statis atau merosot jadi bisa naik. Bahkan bisa meyakinkan orang yang belum percaya maupun orang yang belum kenal Tuhan bisa jadi tertarik kenal sama Tuhan. Orang yang bisa menarik orang datang sama Tuhan kalau dia cerita bersaksi adalah orang yang punya gairah dan dia ngalami sesuatu sama Tuhan. Itu ceritanya lain-lain. Coba Bapak Ibu kalau ada dengar cerita, dengarkan aja. Kalau dia cerita dengan gairah, dengan passionnya yang dia sukai, oh itu menarik sekali. Betul nggak? Misalkan siapa
Yang suka olahraga, tentang badminton, karena dia suka, dia ceritakan menarik orang untuk ikut. Karena dia pelakunya, dia tahu segala sisi angle-angle-nya. Mau ngomong apa orang tetap percaya pasti. Karena hasratnya di situ, kegairahan, keinginan yang dia lakukan juga itu. Saya kalau ngomong pujian penyembahan, saya suka. Bahkan Bapak Ibu mungkin kalau ikut doa penyembahannya lama pasti. Karena saya suka di situ. Memang penyembahan, menyembah, memuji, bahkan kadang nggak doa, menyembah itu karena itu saya suka. Dan kenapa kalau saya WL semangat senang, bukan dibuat-buat, karena itu sebelum saya WL saya udah kayak gitu. Harus di depan, ya nggak ada yang angkat tangan, saya harus angkat tangan di depan, enggak. Itu spontan karena memang saya suka gitu, ekspresi hidup saya. Kalau dulu saya anak rocker Bapak Ibu SMA, sih suka rock, nyanyi, suka rock. Udah belum tobat aja udah ekspresif memang. Tapi di dalam Tuhan, lalu Tuhan pakai. Dan ada yang berkata, aku diberkati waktu ke WL. Itu bukan karena kesombongan atau apa, tapi karena memang hasrat saya di situ. Memang saya nggak disuruh nyanyi, nggak suruh penyembahan pasti. Beda, pernah ketemu nggak orang yang hobinya sama aja, nggak usah disuruh latihan, dia latihan dengan sendirinya. Betul pasti. Kenapa? Karena dia suka di situ. Ketemu sama yang suka masak, nggak usah disuruh masak, udah menawarkan diri, aku aja yang masak. Kenapa? Karena di situ ada hasratnya. Kalau itu sekarang hasratnya dialihkan sama dengan Tuhan, hasrat kita juga kayak gitu. Kalau ngomong Tuhan sama kayak kita ngomong soal hobi kita. Kalau ngomong tentang Tuhan sama kayak kita mau, ayo kita ketemu masak-masak dan segalanya. Ayo semangat, yes, datang. Itu kalau terjadi, wow, saya percaya hasrat kita, kerinduan kita memecahkan segalanya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu, pernah itu saya sharing, lupa pernah atau belum ya, tapi tentang tsunami. Semuanya pasti tahu tsunami. Bedanya ombak sama tsunami, kalau ombak itu paling sampai ke pantai. Ya kalau ombaknya terlalu besar mungkin sampai jalan lah. Dan ombak itu asalnya dari angin permukaan. Beda dengan tsunami. Tsunami itu sekali ada tsunami, bukannya sampai pantai, kota bisa luluh lantah, barang-barang, gedung-gedung bertingkat itu bisa hancur karena tsunami. Tapi tsunami datang bukan di atas permukaan air laut. Tsunami datang dari kedalaman dasar laut yang diguncang, yang mengalami gesekan, menghasilkan sebuah gelombang yang besar. Dan itu meluluh lantahkan seluruh kota. Seandainya itu gambaran seperti tsunami ada dalam hidup kita, hasrat dan rindu kita bukan di dalam permukaan hati kita. Hasrat dan rindu kita dari dalam hati. Bahkan yang mungkin kegoncang sampai membuat kita nggak bisa tahan, akhir melahirkan sebuah tsunami. Jangankan pantai, kota akan luluh lantah kalau itu terjadi. Seandainya itu ada dalam hidup kita Bapak Ibu, wah saya semangat nih, saya berdoa nih, supaya pulang dari gereja hati kita digoncang semuanya sama Tuhan. Digoncang supaya makin rindu, tidak tahan. Kalau nggak doa aku nggak tahan. Kalau belum ketemu Tuhan, kalau hari ini aku belum tahu apa yang Tuhan mau, enggak berhenti. Dan itu yang terjadi ketika orang-orang mengalami pencurahan Roh Kudus, enggak ada yang berani diam. Dan itu yang terjadi, kebangunan rohani sampai pertobatan di mana-mana, iman dibangkitkan. Dan nanti terjadi anak-anak kecil, mungkin Fani, mungkin Grace, Nadine datang ke orang sakit, tumpang tangan, doakan mereka sembuh. Dan itu yang terjadi ketika kita nggak usah ada musik, nggak usah ada yang khotbah.
Angkat tangan sama-sama dan bilang, Tuhan, makasih. Aku bersyukur hari ini. Tiba-tiba semuanya udah tahu Tuhan ada di samping dan menguatkan. Aman lah, aku ada bersamamu. Gak perlu pendetanya tumpang tangan doakan, Bapak Ibu yang datang keluar doakan yang lain. Mengalami masalah apapun, hatinya tetap kuat karena tahu imannya gak goncang karena masalah. Itulah sebuah kebangunan rohani. Dan saya rindu itu terjadi buat hidup saya, buat Bapak Ibu, buat gereja, bahkan buat Kayong Utara. Kita nggak lagi bicara kamu gereja di mana, kita nggak lagi bicara apa yang kamu buat, aku yang kau buat, urusanku apa, enggak. Kita bicara Tuhan mau apa buat kita bergerak bersama. Apakah nggak ada masalah? Ada. Apakah nggak ada tantangan? Ada. Tapi hati kita udah menghadapinya dengan lain. Tapi kalau udah terjebak dalam rutinitas dan nggak ada gairah lagi, ya udah sama aja. Kalau hari ini kita kenyang nih, nanti turun ada makanan enak pun nggak akan dijamah dah. Kenapa? Karena kenyang. Betul nggak? Paling makan ya ambil sedikit-sedikit. Tapi kalau kita lapar nih, mau apapun yang dihidangkan, enak nggak enak, habis semua. Itu secara jasmani. Sama kalau kita ada gairah, sekalipun Tuhan datangnya mau sedikit mau banyak, mau siapapun akan lahap. Dan benar-benar Tuhan, ini aku, jadikan sesuai rencanamu, genapi firman-Mu, oh Yesusku. Dan itu ya, saya berdoa kita tidak terjebak dalam rutinitas belaka, tapi kita punya gairah terus sama Tuhan. Dimanapun kita, gairahnya akan makin kuat. Mau di gereja, mau di rumah, mau apapun. Kalau perlu kita doa, Tuhan goncangkan hatiku dengan tsunami-Mu. Biarkan aku rindu Engkau, aku rindu Engkau. Kalau enggak doa, enggak ada sesuatu yang kurang. Ini kesaksian sering. Saya ingat satu momen Bapak Ibu, kesaksian. Waktu itu saya masih dalam bimbingan ibu rohani. Jadi saya melakukan kesalahan, dia tegur, lalu dia doakan saya. Doanya itu lucu sekali. Saya dulu nggak ngerti. Dia doakan saya begini, Bapak Ibu. Kau berdoa, kamu seperti ikan ditaruh di akuarium. Kalau enggak dalam akuarium, mati kamu. Kamu kalau enggak ada dalam hadirat Tuhan, enggak nyembah Tuhan, mati kamu.